Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roli Syarifudin. NPM saya 41182191240073. Yang terhormat dosen pembimbing atau pembina Dr. Didin Abidin MSI atau Lawan Subarno SPD MPD. Ini saya akan menjelaskan sistem pernafasan. Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem kompleks yang bertanggung jawab untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Ini terdiri dari beberapa organ dan struktur termasuk hidung, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, di sini ada 6 organ sistem pernapasan manusia. Yang pertama ada hidung dan rongga hidung. Yang kedua, tenggorokan atau disebut faring. Pangkal tenggorokan ada atau diserung laring. Dan keempat, trakea yang disebut batang tenggorokan. 5 ada bronkus, dan yang keenam terakhir ada paru-paru pulmo. Saya akan menjelaskan yang pertama, satu rongga hidung. Nah, di sini ada bagian hidungnya yang seperti gambar contoh di samping ini. Secara keseluruhan, fungsi rongga hidung kita adalah tempat masuknya udara atau organ pernapasan dan penyaringan udara melalui rambut-rambut halus dan lendir di dalam hidung. Pembersihan sebagai indera penciuman, pemberi rasa pada makanan. Kedua, ada faring. Pada umumnya faring ini dibagi dalam 3 buah bagian, yaitu faring nasal, ini yang berhubungan dengan rongga hidung, dan faring oral, ini berhubungan dengan rongga paru-paru, dan yang ketiga laringia, ini berhubungan dengan epiglotis dari laring serta menuju ke rongga esofag. Pengertian dari faring merupakan sebuah lorong membentuk kerucut yang mengarah dari rongga mulut dan hidung yang terletak di kepala arah kerongkong dan laring. Ruangan faring melayani suatu fungsi pernafasan pencernaan. Fungsi dari faring ialah untuk mentransfer makanan dari mulut ke kerongkongan dan bisa untuk menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara sebelum bergerak ke trakea. Laring atau yang disebut pangkal tenggorokan voice box berfungsi sebagai tempat meletaknya selaput atau pita suara. Pada laringlah suara kita dapat dihasilkan. Laring dapat terkena infeksi yang biasa dikenal dengan penyakit laringitis. Penyebab infeksi ini adalah karena peradangan akibat sering teriak, iritasi, atau infeksi. Jadi kamu harus tahu menjaga pita suara kamu yang kuat dengan cara minum air putih dan istirahat yang cukup. Fungsi dari laring. Fungsi dari laring itu melindungi organ setelah dan mengatur masuknya udara ke trakea. Melindungi makanan air masuk ke saluran pernapasan. Epiglotis dari laring akan membuka esofagus untuk mengarah makanan dan air menuju pencernaan, tidak ke saluran pencernaan. Mengatur nada udara tulang, laring yang melebar membentuk pita suara. Tersusun atas ligamen atau otot rangka. Dan yang keempat ada trakea. Trakea batang tenggorokan terletak di depan kerongkongan dan terdiri dari tulang-tulang rawan terbentuk cincin. Pada trakea ini pada katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernafasan. Berikut ini adalah sistem kerja trakea. Ketika sedang berbicara, katup menutup dan saluran makanan tertutup dan saluran pernapasan terbuka. Ketika sedang menelan, katup membuka saluran. Penjelasan singkat dari trakea. Yang pertama ada organ tabung memajang berdiameter 20 sampai 25 mm dan panjang 10 sampai 16 cm.
Dan yang kedua ada trakea tersusun dari 20 tulang rawan terbentuk cincin yang kuat dan fleksibel. Dan yang ketiga ada dinding trakea terdiri jaringan epitelium bersilia. Yang keempat, fungsi silia untuk menyaring benda asing yang masuk ke saluran pernapasan sehingga kotoran yang masuk ke dalam tenggorokan didorong ke atas atau oleh silia, terus dikeluarkan melalui mulut berupa batuk. Yang kelima, pada bagian bawah trakea bercabang menjadi dua saluran disebut bronkus. Saluran sebelah kiri paru-paru kiri dan saluran sebelah kanan dan paru-paru kanan. Dan yang kelima ada bronkus. Nah, bronkus itu yang pertama ada satu, bronkus cabang batang tenggorokan menyambung antara trakea dan paru-paru. Yang kedua, bronkus pada bagian sebelah kanan bercabang menjadi 3 bronchiolus dan bronkus bagian sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronchiolus dan bronkus bagian sebelah kiri cabang menjadi 2 bronchiolus. Bronchiolus dengan cabang-cabang yang lebih kecil yang akan masuk ke dalam paru-paru. Bronkus mempunyai struktur yang tidak berbeda jauh dengan trakea. Yang ketiga, namun bronkus memiliki dinding yang lebih halus. Umumnya, bronkus kanan lebih mudah terserang penyakit karena kedudukan bronkus kiri lebih mendatar daripada bronkus kanan. Fungsi dari bronkus yang pertama, menghasilkan dahak untuk mencegah iritasi pada bronkus. Yang kedua, mengeluarkan debu dan partikel asing dari paru-paru, membantu paru-paru bernapas lebih cepat ketika lelah, menghubungkan antara atmosfer dan alveoli. Bagian ujung dari bronchiolus yang kecil atau kantong pertukaran udara. Yang kelima, tempat difusi udara oksigen dan karbon dioksida pada alveolus. Yang keenam, mampu menahan beban saat bernapas, memastikan udara masuk ke dalam paru-paru. Dan yang keenam, paru-paru pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan terdiri dari 3 gelambir pada paru-paru kanan dan 2 gelambir pada paru-paru kiri. Di dalam paru-paru inilah terjadi pertukaran udara kotor yang mengandung karbon dioksida dengan udara bersih yang mengandung oksigen O2. Dan pertukaran udara ini tepatnya terjadi dalam gelembung paru-paru alveolus yang bersentuhan dengan bronchiolus. Ini ada struktur paru-paru pulmo. Yang pertama ada bronkus yang tadi. Yang kedua ada bronchiolus dan yang ketiga alveolus. Dan yang keempat pleura atau selaput yang melapisi paru-paru berfungsi mengurangi gesekan ketika paru-paru mengembang atau mengempis. Dan yang kelima, diafragma serta otot yang membentuk pembatasan antara rongga dada dan rongga perut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.